Sumarna di acara ngobrol bareng, ngobrol santuy. Jadi ini episode keempat. Jadi sebelumnya itu namanya ngoceh bareng. Nah, kita rubah sedikit jadi ngobrol aja lah ya, ngobrol santuy gitu. Jadi semuanya bisa menjangkau semua elemen kayak gitu. Nah, kali ini kita lagi mau ngobrol bareng salah satu penghobi keris di Tuban, yaitu siapa Mas? Bisa kenalan namanya? Nama asli saya, nama lengkap Miga Fitri Azhari, biasa dipanggil Miga. Oke ya. Jadi kita langsung aja ya bahas masalah perkerisan. Jadi kalau belum tahu keris itu apa ya, kayak gini nih bentuknya. Yang mana nih Mas? Ini ya. Kita buka, ini namanya singep Mas, sebagai pembungkus warangka agar warangka aman dari terbentur atau lecet. Dia ada kasih singep gitu. Ini namanya satu kesatuannya warangka. Ini kebetulan model warangka Kasunanan Solo, Surakarta. Dari warangka sama header ini sudah pakemnya namanya Gayaman Solo. Orang bisa menyebut seperti itu. Tapi nah ini nih keris nih. Ini asli Tuban nggak? Kalau bilah kerisnya ini keris Tuban. Saya lolos ya. Bilah itu yang mananya sih Mas? Bilah. Nah, kalau bilah itu saya sebut dengan bilah. Oh iya, Bilah. Secara keseluruhan ini bilah, ini sor-soran. Nah, ini sor-soran, sebut sor-soran. Ini sisi bilah tajamnya di atas ini, kiri kanan. Kebetulan ini keris ini berdapur tilang upih dan bertangguh Tuban juga. Tangguh dalam artian itu tak sengguh atau era atau zaman atau sisa langgam, sisa era. Sekilas ya ini, sekilasnya tentang keris nih. Jadi kita nanti bakal ngobrol banget keris banget. Cuma balik lagi ke ini obrolan yang keris itu kan udah dijelasin nih keris ini kayak gimana ini. Nah, kalau untuk keris di Tuban sendiri itu gimana? Maksudnya perkembangannya seperti apa sih? Sekarang tuh masih ada nggak pengrajinnya? Apa udah nggak ada? Kalau pengrajin keris di Tuban era sekarang memang sudah tidak ada. Setahu saya memang tidak ada karena tidak ada empu. Tidak. Nah, oke. Empu itu apa sih empu buat yang kalau ini nantinya nonton nggak penyuka keris kan bingung juga, bisa dijelasin nggak empu itu kayak gimana? Empu itu salah satu yang kalau dari zaman dahulu itu sebagai profesi sebagai pendesain, dan kalau sekarang bahasa kekiniannya katakanlah sebagai produser sebuah keris gitu. Seorang empu juga belum tentu dia akan ikut dari proses pertama sampai akhir, dia akan terus menggebuk ya. Bisa jadi dia akan menggebuk di awal dan di akhir. Untuk berarti di Tuban nggak ada ya, nggak ada apa tuh pengrajinnya ya. Tapi banyak nggak sih keris-keris di Tuban itu asli Tuban? Masih banyak, alhamdulillah masih banyak di Tuban ditemukan keris-keris bertangguh Tuban. Kalau dari Mas Miga sendiri nih koleksi keris yang untuk asli Tuban berapa banyak sih? Kalau untuk keris-keris yang keris Tuban ya katakanlah antara angka 10 sampai 15, masih di angka seperti itu. Itu sudah sama tombak ya. 10 sampai 15. Berarti total koleksinya berapa Mas? Kalau semua ya kisaran masih di angka 30 lah, masih di bawah 50. Dulu banyak sih ya. Sekitar 50 lebih, cuman disortir ya, dilepas gitu. Ambil yang bagus, lebih bagus lagi, akhirnya dilepas. Berarti ya dilepas sama itu apa? Sesama penghobi juga. Jual beli gitu berarti enggak? Ya ada sih profesi seperti itu, jual beli. Kalau di perkerisan kan bilangnya kan mahar ya. Ini yang paling istimewa nih dari ini, kita kan ada sekitar 15 lah atau berapa, 10 sampai 15 yang asli Tuban. Yang paling istimewa yang mana nih? Menurut saya yang paling istimewa yang ini, karena apa? Jarang sekali ditemukan Yang ini nih, keris Tuban yang punya elok. Kebetulan karena ini warangka ini bukan warangka asli Tuban, ini model-model warangka Jogja ya. Masih di wrapping. Ya itu fungsinya emang
mengurangi oksidasi karat. Ini motifnya asli apa Iya. buatan sendiri? Ya buatan rajin penduk. Oh, ada baunya Mas ya. Nah, jadi kalau kita ngomong masalah keris ini sebenarnya kan nggak jauh-jauh dari yang namanya satu budaya, yang kedua itu mitos nih. Nah, jadi kalau dari segi budaya itu seperti apa dan segi mitos itu kayak gimana? Kalau maksudnya kalau mitos keris biasanya saya punya keris ini untuk menanggulangi ini, terus kerisnya bisa berdiri sendiri. Nah, kayak gimana sih kita sebagai orang awam pengen tahu? Ya, keris yang berdiri ya itu sebenarnya lebih kepada kecakapan seorang untuk mengatur keseimbangan dari pilihan tersebut. Kapan mengatur keseimbangan Iya. itu gimana maksudnya? Ya kan ada orang-orang yang memang benar-benar tenang, ya ahli dalam mendirikan keris. Memang ada banyak. Kalau untuk orang-orang seperti saya kebetulan orang-orang yang kurang sabaran ya jarang berhasil kita mendirikan keris seperti ini ya, seperti ini dalam proses seperti ini yang paling dasar sih ya, paling mudah. Orang-orang yang tenang gitu malah bisa mendirikan keris seperti ini. Posisi terbalik. Iya, posisi terbalik langsung dibilah tajamnya gini. Banyak kok teman-teman yang bisa seperti itu. Nah, karena kebetulan saya orang yang nggak sabar, nggak nggak bisa tenang, jadi ya susah untuk mendirikan. Berarti bukan karena mitosnya ya? Bukan. Oke, berarti kalau itu mitosnya enggak. Cuma kalau untuk yang segi budaya sebenarnya hubungannya keris dan orang Jawa itu gimana? Sebenarnya sangat-sangat luas sekali kalau disebutkan pada kesempatan kali ini. Mungkin waktunya nggak cukup ya, tapi secara umum ya anggaplah gini aja. Kalau yang berkaitan dengan budaya, keris sekarang itu mulai apa ya? Mulai sudah nggak selaras. Maksudnya dulu kan perihal keris dengan budaya kaitannya gini, satu contoh gini ya. Orang dulu ketika melamar si dari keluarga pria bisa menggunakan keris sebagai wali yang mewakili pengantin pria. Oke. Kalau sekarang kan nggak mungkin kita pakai cara seperti itu. Dari status sosial orang bisa terlihat beliau sebagai seorang temenggung atau sebagai seorang berpangkat, sebagai jaksa atau apa. Kalau sekarang kan nggak bisa kita mempraktekkan seperti itu. Ada undang-undangnya yang mengatur tentang pusaka dan benda tajam. Kan nggak mungkin kita di tempat keramaian konser kita menganggar keris, kan salah tempat itu. Berarti kalau di setiap, nah kalau keris nih biasanya kita ngomongin budaya. Kalau di Jawa Tengah kerisnya di belakang ya. Kalau di Jawa Timur di mana? Di depan. Sama di belakang sebenarnya tergantung fungsi dan tergantung situasi fungsi. kondisi lah. Cuman kalau yang di depan itu biasanya ulama. Ulama itu ada pakemnya di depan. Kalau misalnya keris Ya, kan seperti ini contohnya Pangeran Diponegoro depan. Oke, depan ini belakangnya. Ya. Tapi di lain kesempatan banyak foto-foto dari Panglima Jenderal Sudirman yang di depan. Nah, ya mengadang keris di depan juga. Jadi penggunaannya untuk zaman dahulu tergantung fungsi. Iya, sebenarnya ya ada yang fungsi sosial yang mengatur seperti itu. Ada beberapa keris yang cuman dimiliki oleh orang-orang berpangkat atau orang-orang dari terah raja atau orang-orang. Kalau keris nih kan banyak sekarang, misal kalau kita lihat di jual beli ataupun apa kan banyak nih orang jual beli juga, mulai rame juga. Maksudnya cara merawatnya itu ada cara ini nggak khusus sendiri nggak sih sebenarnya? Kalau saya pribadi sih, ini ketika saya mendapatkan keris dalam bentuk masih kotor ya, dalam katakanlah saya beli gitu dari kampung gitu masih dalam keadaan kotor. Yang pertama adalah kita memutih atau mensucikan itu dengan cairan asam agar karat-karat yang dibilah itu bisa hilang. Nah, setelah kondisi diputih nanti kita
berikan warangan agar pamor yang di bilah tersebut bisa terlihat kontras dengan bilah, nanti akan terlihat ya mana tadi yang ini tanpa ulekan ini. Nah ini kan terlihat di bilahnya bahwa ini sakton, ini pamor, dan sangat kontras kan. Kalau dalam posisi yang masih ya, setelah diputih dia kan nggak terlihat kontras ya, paling bilah putih gitu aja, tidak terlihat rona-rona pamornya, bentuk-bentuk pamornya seperti apa ya. Kalau dimandikan untuk suro dan sebagainya itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Kan banyak tuh kalau misal kita lihat suroan atau apa ada kayak nyuci keris. Ya, itu tradisi. Oh, itu tradisi. Tradisi yang berkaitan dengan keyakinan ya. Kita ngomong masalah keyakinan ya itu pendapat orang kan bermacam-macam ya. Seperti kita ketahui bulan-bulan suro bagi orang Jawa dan umat Muslim sebenarnya itu sangat bulan-bulan yang sakral. Kalau dirunut dari Islam juga bulan Suro atau Muharram itu kan bulan-bulan tragedi. Oke. Kalau ini kok baunya wangi banget, ini dikasih apa mas? Itu hanya campuran gitu aja. Campuran dari minyak mineral yang kandungannya tidak ada kandungan mineralnya untuk melindungi dari bilah karat gitu. Nah, ini untuk apa ini tadi namanya tempatnya? Saya gunakan pakai itu minyak singer, minyak mesin jahit atau minyak pistol, dikasih esen sedikit, pewangi, ya sesuai selera lah, mau cendana, mau melati. Kalau ini apa namanya tadi tempatnya ya? Ini Singer. Ini asli Tuban ya? Ini batiknya nih? Ya kebetulan karena itu ya kemarin bikin motif seperti itu. Banyak kok teman-teman perajin yang kayak gini di Tuban. Mulai bikin singep motif khas Tuban. Ya sebelumnya kan ya sebelumnya seperti ini yang beredar di pasaran yang seperti motif Solo ini. Oh ini Ya. Coklat kayak gini, ya, hitam polos banyak nih. Bludru kan. Oh jadi Solo lebih banyak dulu ya? Iya. Kita bikin, teman-teman suruh bikin itu. Jadi misal nih mas, kalau ada yang nonton nih bukan pengsuka atau penghobi keris, misal nih followers kita atau subscriber kita nonton terus nanya, mas saya pengen belajar keris nih, soalnya saya punya keris yang di rumah punya orang tua tapi nggak kerawat kayak gitu-gitu, terus Mas Miga enaknya gimana? Maksudnya diarahkannya kemana? Ke ngubungin Mas Miga kah untuk diajarin kah atau gimana? Bisa sih ya, secara pribadi saya memberikan arahan seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau semisal ini ada ketertarikan ya seperti di bidang tosanaji atau di bidang perkerisan, banyak komunitas-komunitas tosanaji di Jawa Timur atau bahkan di Indonesia. Kalau di Tuban khususnya yang setahu saya yang paling aktif yang selama ini memang konsen di bidang perkerisan paguyuban Megalama. Dan mereka paguyuban tersebut saya rasa terbuka terhadap semua anak-anak muda yang ingin belajar dan ingin nguri-nguri budaya tosanaji khususnya. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar keris atau yang udah punya keris tapi nggak kerawat, nah itu bisa langsung hubungin Mas Mega atau ke paguyuban tadi, paguyuban apa tadi? Megalama. Nah, bisa langsung ke situ. Nanti kita kasih Instagramnya atau kontak person di bawah sini biar teman-teman kalau pengen kerisnya dibersihkan ataupun pengen belajar tentang keris itu tentang falsafah dan sebagainya bisa langsung ke ahlinya. Jadi biar nggak salah ini, maksudnya kan sayang udah punya pusaka yang dari orang tua tapi ternyata nggak bisa ngerawatnya jadi rusak, kan sayang banget. Itu kan benda pusaka yang benda zaman dahulu gitu loh, maksudnya udah langka sekarang, kalau nggak dirawat kan sayang kayak gitu. Nah mungkin untuk bahasan kita tentang keris cukup segitu dulu. Nanti kalau misalnya banyak banget yang nanya tentang keris, kita bikinkan video khusus keris lagi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.